bapak-bapak yang hadir dari Dinas PMD yang tidak bisa saya sebutkan satu. Dinas PMD kami akan merintis minimal satu kecamatan satu. Yang terhormat Pak Camat Malo yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasih PMD, yang kami hormati Pak Kades beserta perangkatnya, Pak Ketua BPD beserta pembentukan pos Yantek di desa sudah. Karena mengapa Bapak Ibu semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Desa, nah ini apalagi terkait pos Yantek itu sudah menjadi kewenangan desa. Membentuk atau tidak itu merupakan kewenangan desa, sehingga kami sifatnya hanya memfasilitasi mawon. Terus pos Yantek ini sesuai dengan amanat Permendes nomor 23 menikah di dalam Permendes ada dua pos Yantek desa dan pos Yantek antar desa. Pos Yantek desa yang kedudukannya di desa, pos Yantek antar desa kedudukannya di kecamatan. Pos Yantek desa menikah dibentuk melalui musyawarah desa. Yang menikah pada hari ini desa sudah mau membentuk pos Yantek, mengadakan musdes pembentukan pos Yantek. Nah, sedangkan pos Yantek antar desa menikah dibentuk melalui musyawarah antar desa yang melibatkan para inovator desa, kemudian pengurus pos Yantek desa yang memilih kepengurusan pos Yantek antar desa. Kalau pos Yantek desa menikah di-SK-kan Pak Kades, sedangkan pos Yantek antar desa di-SK-kan Bupati atau bisa dilakukan dengan Pak Camat. Terus tetapi juga bagaimana teknik atau strategi budidaya yang baik. Terus tidak hanya bicara alat, tetapi juga teknik atau strategi budidaya kelola. Kalau terkait dengan alat, juga bisa menciptakan alat yang baru atau memodifikasi alat yang sudah ada. Terus TTG mereka tidak. Tapi ini suatu saatnya nih sakit masyarakat. Saat ini nopo sing dhisik pas waktu alat buatan mungkin gak mungkin sakit mungkin sendiri. Ini lah terus teknologi ini kok dinamis setelah dipelajari dan sebagainya, kemudian lahir sebuah villa burung hantu Pak, villa buha yang ini menjadi ikon. Akan bertanya kaitannya pemulihan ekonomi. Tadi Bapak pendamping kabupaten dan bilang untuk peningkatan ekonomi pasca Covid. Hubungannya ini kaitannya dengan BUMDes, itu kaitannya kegiatan BUMDes kita untuk membiayai itu loh Pak, penyertaan modal BUMDes atau berupa kegiatan nanti pelakunya BUMDes, atau lebih tepatnya bagaimana, atau kita cukup memberi penyertaan modal BUMDes atau berupa kegiatan yang pelakunya nanti BUMDes. Ekonomi desa terus lembaga yang paling banyak berperan itu pertama adalah BUMDes dan juga bisa pos Yantek. Kalau bicara dengan BUMDes terkait dengan kegiatannya bisa penyertaan modal ke BUMDes. Terus BUMDes sesuai dengan potensi desanya punya rencana usaha apa, nah itulah yang nanti dikembangkan untuk menjadi unit usahanya BUMDes. Berupa penyertaan modal ke BUMDes. Bisa membuka unit usaha yang baru sesuai dengan potensi desa, atau bisa juga mengembangkan usaha yang sudah ada, unit usaha yang sudah ada. Itu dikembangkan dengan penambahan modal. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatannya ini kan sifatnya luas, pemulihan ekonomi desa. Tidak serta-merta hanya penyertaan modal, tetapi juga bisa kegiatan-kegiatan berupa pengembangan usaha, terutama masyarakat yang sudah bermitra dengan BUMDes. Misalkan BUMDes punya binaan usaha apa di desa-desa, itu bisa kegiatan yang mengarah kepada langsung ke penerima manfaatnya atau kemitranya BUMDes. Bisa berupa pelatihan-pelatihan dalam upaya pengembangan usahanya. Nah, ini bicara terkait dengan BUMDes sesuai dengan pertanyaan tadi. Terus intinya
bisa berupa penyertaan modal itu untuk membuka usaha baru atau mengembangkan unit usaha yang sudah ada. Yang kedua, bisa kegiatan yang BUMDes sebagai pelaksananya, yang sasarannya adalah mitranya BUMDes atau pemanfaat dari usahanya BUMDes dengan kegiatan pelatihan dalam upaya pengembangan usaha mitra kelola. Kemudian bicara terkait dengan posyantek, kalau BUMDes itu mengelola usaha secara umum sesuai dengan potensi desa, asalkan sesuai dengan tidak melanggar aturan dan tidak mematikan usaha yang sudah ada di desa. Itu bisa dikelola oleh BUMDes. Tetapi yang posyantek ini juga bisa mengelola usaha, tetapi usaha yang berkaitan dengan pengembangan teknologi tepat guna. Sami-sami posyantek nggih saged mengelola usaha, BUMDes nggih saged mengelola usaha. Tetapi yang posyantek lebih fokus terhadap usaha yang dalam upaya pengembangan teknologi tepat guna. Tapi kedepannya posyantek ini bisa bermitra dengan BUMDes. Bentuk kemitraannya monggo disepakati, bisa misalkan BUMDes posyantek bergerak di wilayah produksinya, produksi villa buha misalkan, sedangkan BUMDes bergerak di wilayah pemasarannya, memasarkan produk villa buha tadi. Nanti BUMDes bisa ada keuntungan, posyantek juga ada keuntungan. Bisa juga di merger, produksi villa buha menjadi unit usahanya BUMDes. Nanti bagi hasilnya sesuai kesepakatan, ada bagi hasil yang masuk ke posyantek, ada bagi hasil yang masuk ke BUMDes. Artinya jangan sampai sama-sama lembaganya desa mempunyai tujuan yang sama secara outcome-nya itu jangan berbenturan di awal. Ini harap tetap bersinergi dengan BUMDes. Karena juga sebagai indikator posyantek itu berkembang atau tidak, salah satunya adalah kemandirian posyantek. Ketika posyantek punya sumber dana sendiri, itu juga bagian dari indikator posyantek itu berhasil. Terus posyantek punya usaha, ada pemasukan untuk operasional. Itu jadi indikator posyantek di desa sosial itu berhasil konten pemasukan sehingga bisa dikatakan posyantek itu bisa mandiri. Mekaten ada yang lain?